Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat kepada kita. Maka dari itu kita semua harus bersyukur padanya agar kita selalu diberikan kesehatan pada kita semua. Kemudian tak lupa juga kita berselawat kepada Rasulullah SAW dengan selalu mengirimkan atau melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tentunya anak-anak sekalian yang mendengarkan materi Bapak pada hari ini, insyaallah kita diberikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak hormati, mari kita awali pertemuan kita pada kali hari ini ya, dengan sama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kali kita ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertemuan kita kali ini adalah lanjutan dari pertemuan kita yang pertama. Dan pertama kita membahas tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Dan kita tahu bahwa di situ hari akhir ada dua bagian, ada dua macam. Yang pertama adalah kiamat kubra atau hari akhir besar, dan kiamat sughra dan hari akhir kecil, atau bahasa Arabnya itu ada namanya yaumul kubra, yaumul sughra ya. Itu yang kita bahas saat pertemuan pertama kemarin ya, pertemuan pertama. Nah, sekarang yang kita bahas ya pada kesempatan pada hari ini itu tentang masalah ya bab 2, meyakini qada dan qadar ya, melahirkan semangat bekerja. Nah, ini yang kita bahas ya, pada kesempatan pada hari ini, pada pagi hari ini ya. Nah, anak-anakku sekalian ya, anak-anak Bapak sekalian, bahwa di sini ya tujuan nanti ya, tujuan daripada pembelajaran kita hari ini ya, dalam materi ya meyakini qada dan qadar atau melahirkan semangat kerja
ya. Itu tujuannya agar anak-anak ya sekalian nanti ya bisa menjelaskan pengertian qada dan qadar. Kemudian lagi nanti anak-anak sekalian bisa ya menjelaskan hubungan qada dan qadar ya, dan bisa ya menjelaskan pengertian sunnatullah, kemudian bisa menjelaskan pengertian ikhtiar dan tawakal, dan bisa menjelaskan fungsi dan hikmah beriman kepada qada dan qadar ya. Nah itu tujuannya nanti ya, agar anak-anak sekalian itu bisa terutama bisa menjelaskan pengertian qada dan qadar ya. Nah anak-anak sekalian ya, sebelum Bapak menjelaskan kepada materi ya, terlebih dahulu anak sekalian harus, ini penting ya, yang pertama yaitu anak sekalian memulainya dengan bacaan doa, dan itu sudah kita kerjakan ya, sudah kita sama-sama kita kerjakan ya, dengan bacaan basmalah awal tadi ya. Kemudian yang kedua, karena tidak kalah pentingnya itu anak sekalian harus menyiapkan catatan ya, buku catatan ya, khusus catatan khusus buku PAI pendidikan agama Islam ya. Itu dicatat ya, apa yang Bapak sampaikan nanti dicatat ya, ya, yang penting ya. Dan seandainya kalau umpamanya pada Bapak menyampaikan materi nanti kalau tidak paham silakan bertanya ya. Dan kemudian ya, kalau pentingnya juga nanti ya absen ya. Baik, anak-anak sekalian ya, anak-anakku sekalian, di situ ada ya, di dalam buku LKS ya, coba lihat buku LKS, di situ ada kata konsep ya, meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Itu meliputi ada definisi qada dan qadar, ada ciri-ciri orang beriman kepada qada dan qadar, kemudian ada hikmah mengimani qada dan qadar ya. Dari ciri-ciri orang beriman kepada qada dan qadar itu diantaranya adalah optimis, selalu ikhtiar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hikmah mengimani qada dan qadar itu ya, salah satunya adalah semangat bekerja, selalu semangat ya. Hidup ini harus semangat ya. Baik, anak Bapak yang Bapak hormati, mudah-mudahan semua dalam keadaan, tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari wabahnya virus corona ini. Amin ya. Baik. Nah, ya, sedikit sebelum Bapak masuk pada materi ya, ini sering ya atau kita lihat, kita ketahui ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini ya, itu ada yang mengaturnya, semuanya ada yang mengaturnya ya. Apapun yang terjadi di dunia ini ya, semuanya sudah diatur. Siapa yang mengaturnya? Yaitu Allah Subhanahu. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu. Salah satu contohnya ya, ada setiap hari pergantian. Semua itu sudah diatur berdasarkan sunnah ya. Ada pagi, ada malam ya, ada siang ya, kemudian ada bumi, ada langit dan sebagainya. Itu
itu sudah Allah yang mengaturnya. Itulah yang dikatakan ketentuan dari Allah Subhanahu. Ya. Nah, manusia ya, tidak dapat lagi menghindar atau menolak ya, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu berupa musibah ya, maupun kesenangan ya, itu tidak bisa ya, kita menolak ya, menghindar dari namun ada nanti ya, bahwa ada salah satu nanti ya daripada takdir ya, itu bisa dihindari ya, nanti kita bahas ya. Ya gitu. Nah, di dalam ajaran Islam ketetapan Allah itu ya, di dalam ajaran Islam bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu sudah diberikan kepada seluruh ya, makhluknya ya, itu namanya dalam rukun iman ya, itu namanya percaya, beriman kepada qada dan qadar. Nah, itu sudah disebut dalam qada dan qadar. Nah, ini ya, jadi manusia wajib mengimani ya, atau beriman kepada qada dan qadar ya, menerimanya ya. Qada dan qadar itu takdir baik maupun takdir buruk, semuanya manusia harus menerimanya dengan penuh kesabaran dan rasa syukur ya. Nah, itu. Okay. Baik. Nah, kita masuk dalam pembahasan bahwa apa yang dinamakan apa itu qada, atau apa itu namanya qada ya. Qada secara bahasa berarti hukum, perintah, peraturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dikatakan qada ya. Nah, kalau menurut istilah ya, qada adalah segala sesuatu yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu. Jadi hidup ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita menjalan ya. Baik ya. Nah, kemudian ya, salah satu contoh dalil-dalil yang menjelaskan qada itu ya, dalam surah Yasin ya, sudah dijelaskan dalam surah Yasin. Ini yang sering kita baca setiap pagi Jumat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu itu hanyalah berkata padanya jadilah, maka jadilah ya. Atau kun fayakun. Maka kalau Allah itu ingin mengatakan itu jadilah, maka jadilah. Kenapa? Itu adalah qadanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada qadar ya, qada dan qadar. Nah, qadar secara bahasa berarti ukuran atau kadar ya, kadar ya. Nah, kadar, adapun kadar ini ya, secara istilah adalah wujud dari qada yang telah ditetapkan kepada seluruh manusia ya, berdasarkan ukuran-ukuran yang sesuai kehendak dari Allah Subhanahu ya. Nah, dengan begitu antara qada dan qadar adalah saling berkaitan. Qada dan qadar itu saling, makanya qada dan qadar itu saling berkaitan, saling berhubungan. Ya, keduanya itu tidak bisa dipisahkan dan tidak dapat keduanya tidak dapat berdiri sendiri. Pokoknya itu semuanya berkaitan qada dan qadar ya. Ya. Nah, qadar dapat juga disebut takdir ya. Nah, takdir ini
ya, dibagi takdir, atau kita tahu bahwa takdir itu dibagi menjadi dua bagian, ya, menjadi dua ya. Nah, ada takdir mu'allaq dan ada takdir mubram, ya. Nah, takdir mubram, ya, nah, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diubah lagi oleh manusia itu, ya, dengan suatu usaha. Itu namanya takdir mubram. Jadi takdir mubram itu tidak bisa diubah oleh manusia, ya. Kita contohkan seperti manusia atau seseorang itu dilahirkan, ya, laki-laki dan perempuan, nah, ya, bahwa manusia itu terlahir laki-laki dan perempuan. Nah, itulah salah satu contoh takdir mubram, bahwa tidak bisa diubah, ya. Kalau seandainya dia lahirnya laki-laki, dia laki-laki, tidak bisa lagi diubah menjadi perempuan. Nah, itulah salah satu contoh daripada takdir mubram, ya. Nah, ya. Kemudian ada namanya takdir mu'allaq, ya. Takdir mu'allaq, kita tahu bahwa takdir mu'allaq, ya, ada takdir yang terjadi pada diri manusia yang masih dapat diubah, ya, dengan jalan usaha, ikhtiar dan doa, ya. Nah, ini takdir mu'allaq, ya. Takdir mu'allaq inilah bisa, kalau mubram tidak bisa, tapi kalau mu'allaq bisa dapat diubah oleh manusia dengan jalan usaha, ikhtiar dan doa. Salah satu contohnya, ya, seseorang misalnya pengen atau seseorang pengen menjadi presiden atau ingin jadi gubernur dan sebagainya, atau menjadi guru, ya. Nah, itu dia ingin menjadi guru, ingin menjadi presiden dan sebagainya, itu kalau dia berusaha, ya, terus menerus, maka dia itu bisa, ya. Jadi takdir mu'allaq ini bisa diubah. Salah satu contohnya, kalau kita ingin kaya, ya mau tidak mau kita harus berusaha, rajin bekerja, maka akan pasti berubah menjadi kaya. Nah, yang awalnya bodoh, kalau dia ingin pintar, berusaha, ya, belajar terus, maka dia akan bisa menjadi pintar. Inilah salah satu contoh dari mu'allaq, ya. Nah, ya, anak-anakku sekalian, ya, kemudian di situ, ya, iman kepada qada dan qadar itu artinya apa? Artinya kita percaya, kita beriman kepada qada dan qadar itu artinya apa? Artinya kita mengimani segala ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu guys, ya. Semuanya, ya, apa yang sudah terjadi di dunia ini itu sudah dalam merupakan suatu ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita jalani dengan penuh kesabaran, penuh dengan keikhlasan, ya. Nah, ya, kemudian ciri-ciri orang yang beriman, apa sih ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar? Nah, ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar itu ialah orang itu selalu optimis, ya. Orang yang selalu optimis, ya. Optimis itu adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi, ya, akan memberikan harapan positif, ya, sehingga dapat memotivasi seseorang itu untuk bersemangat dalam mencapai suatu tujuan. Itulah optimis, ya. Nah, artinya apa? Artinya dia selalu bersikap husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang terjadi di dunia ini, yang terjadi pada dirinya, dia harus husnuzon, bersikap berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah terjadi pada dirinya. Kenapa? Setiap sudah terjadi itu ada hikmahnya, ya. Nah,
Nah, kemudian lagi apa lagi? Kemudian dari optimis kemudian ada lagi ikhtiar, ya. Hidup ini, ya, ciri-ciri yang beriman ini kepada qada dan qadar itu harus ikhtiar, harus berusaha, ya, ya. Atau namanya doa, ikhtiar, tawakal, ya. Nah, ikhtiar, ya, kita hidup dunia ini harus ikhtiar, ya. Ikhtiar itu adalah usaha, ya, usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh manusia, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yang di apa namanya, yang ini cita-citakannya, yang ingin dicapai, yaitu harus ada ikhtiar, usaha kita, ya. Nah ini, nah kalau sudah usaha, ya, kita sudah berusaha dan hasilnya mungkin tidak maksimal maupun hasilnya maksimal dan sebagainya, itu sudah diaturkan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita terima, ya. Nah kalau nggak sudah ikhtiar, maka sebagai umat Islam, ya, maka adanya tawakal, ya. Tawakal adalah bentuk suatu penyerahan diri kita atas segala sesuatu yang sudah kita usahakan atau yang sudah menjadi ketetapan oleh Allah SWT, ya. Nah, disertai dengan sudah usaha, disertai dengan doa, ya, doa yang sungguh-sungguh minta kepada Allah, ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu. Itu adalah rasa syukur kita yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita suatu nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Kita harus wajib bersyukur kepadanya karena Allah yang sudah memberikan segala nikmat yang ada di dunia ini, ya. Nah, apa hikmahnya? Apa hikmahnya orang yang beriman pada qada dan qadar? Hikmahnya adalah, ya, memiliki jiwa yang qanaah, ya. Kemudian bisa menganggap persoalan hidup itu adalah suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dihadapi untuk menguatkan keimanan seseorang, ya. Kemudian lagi apa? Kemudian hikmahnya adalah berani memperjuangkan dan menegakkan agama Islam, ya. Nah, dan tentunya yang terakhir adalah bisa mampu mengendalikan dirinya saat suka ataupun duka, artinya dia selalu bersabar, ikhlas apa yang sudah terjadi pada dirinya. Itulah hikmah daripada beriman, mengimani qada dan qadar. Mungkin materi sedikit yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, mudah-mudahan sekalian mendengarkan apa yang sudah Bapak berikan. Untuk hari ini kelas kita hanya Bapak hanya memberikan suatu materi pembelajaran, ya, tidak ada tugas, ya, cuma harapan Bapak, ya, semuanya mendengarkan apa yang sudah Bapak sampaikan dan jangan lupa mengisi absennya, ya. Mungkin hanya itu Bapak, yang terpenting, ya, apa yang sudah Bapak sampaikan dicatat, ya, nanti dicatat. Nah, seandainya kapanpun sewaktu-waktu Bapak minta, ya, maka kamu sudah siap gitu, ya, untuk mengirim kepada Bapak, ya. Jadi hanya itu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.